Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Semoga teman-teman tetap sehat ya, dan besok bisa cuan lagi. Saya turut prihatin bagi teman-teman yang sedang mengalami musibah kebanjiran. Semoga cepat surut ya. Tetap semangat dan waspada ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok tanggal 22 Februari 2021 memakai apps HQ Saham IDX ditambah dengan 4 parameters. Kalau teman-teman belum mempunyai apps HQ Saham IDX, bisa download di Google App Store atau teman-teman bisa scan barcode di layar, lalu install aplikasinya, dan setelah itu pilih menu trading plan. Nanti akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman klik saja tombol Today's Plan, lalu scroll ke bawah, dan di sana ada beberapa saham yang bisa kita analisa lebih lanjut untuk trading besok pagi. Nah, kalau teman-teman ingin menyaring berdasarkan kategori risikonya, teman-teman tinggal klik tombol high risk, low risk, dan medium risk. Ya. Nah, yang high risk ini merupakan kelompok saham dengan volatilitas harga yang tinggi. Ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi ya, tapi risiko turunnya juga tinggi. Nah, sedangkan yang low risk ini volatilitas harga sahamnya rendah. Masih bisa naik tapi mungkin lebih sedikit ya dibandingkan yang high risk. Namun risikonya pun untuk turun di level yang rendah. Nah, kalau teman-teman mau pilih yang medium risk juga bisa. Ini tengah-tengah ya, yang sedang-sedang saja antara high risk dan low risk, jadi tengah-tengahnya. Ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level yang menengah. Nah, kalau teman-teman ingin tahu apa ide dasarnya dari trading plan ini, teman-teman bisa klik tombol read me ya di sini. Jadi ide dasarnya ini adalah saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa itu memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Jadi trading plan ini muncul pada hari Jumat sore kemarin jam 14.45 ya, 15 menit sebelum bursa. Nah, untuk entry strateginya teman-teman bisa lakukan di rentang 14.46 sampai 14.49 waktu Indonesia Barat sesaat setelah hasil screening dirilis atau pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya di jam 9 sampai jam 9.30. Ya, kalau saya di sini melakukan analisanya selalu untuk keesokan harinya. Jadi nanti pada saat 18.45 itu akan diupdate lagi list saham yang ada di trading plan untuk ditradingkan atau untuk dibeli pada saat besoknya, besok paginya. Untuk exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga sudah menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan, baik itu TP1 ataupun TP2. Nah, ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya itu adalah medium atau high, kita bisa melakukan exit secara parsial atau jual sebagian. Misalnya teman-teman punya 100 lot. Nah, jual dulu 50 lot gitu ya. Nanti sisanya itu pantau saja mengikuti perkembangan harga sahamnya. Kalau semakin naik kan artinya profitnya semakin naik ya teman-teman. Makanya ini disebut strateginya let profit run. Exit juga bisa dilakukan ketika harganya menyentuh stop loss-nya. Kalau ternyata harganya itu berbalik arah nih teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di trading plan, menyentuh stop loss-nya, kita eksekusi supaya kerugian kita tidak lebih dalam.
Nah, ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Indikator trading plan ini ada 3 levelnya, confident high, confident medium, dan confident low. Ya, kalau indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident-nya adalah low, maka saham-saham dalam list memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, dalam kondisi ini, teman-teman tetap bisa menjalankan trading, tetapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, di sini ada tombol bull bear meter ya teman-teman. Ini menunjukkan seberapa kuat bullish bearish pada hari itu. Ya, coba kita klik. Nah, kalau jarumnya menunjukkan angka di atas 55, artinya tuh mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, itu artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Kondisi kemarin ini di bawah 55 ya. Nah, kalau di sini kita lihat kondisi bursa IHSG di hari Jumat kemarin, close-nya itu ada di 6232 ya teman-teman, mengalami sedikit kenaikan. Tadinya sempat turun di bawah EMA-nya, nah sekarang sudah naik kembali. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, jika IHSG-nya menembus ke bawah EMA 13 atau di bawah 6205 dan ketiga pixel di atas ini berwarna merah, itu ada kecenderungan akan masuk fase downtrend ya, seperti ini nih teman-teman. Dan merah masuk ke EMA 13, kemudian ada candle merah cenderung downtrend. Nah, setelah muncul lagi di EMA 13-nya baru naik. Ini juga nih teman-teman, tembus EMA 13, pixelnya merah. Ini lebih ke arah supaya kita lebih waspada saja, bukan berarti kita tidak bisa trading di masa-masa ini. Kalau mau stay safe ya teman-teman, wait and see aja dulu ya, kalau dalam kondisi downtrend seperti ini. Nah, ini contoh analisa tambahan yang saya lakukan untuk saham-saham yang masuk dalam list trading plan. Ini saya contohkan SMRA, saya tambahkan 4 parameter. Yang pertama, 12 technical indikator pilihan, kedua trading with pixel, ketiga equivolume, dan keempat pivot. Nah, untuk 12 technical indikator pilihan, teman-teman bisa masuk ke menu stock analyzer ya. Setelah itu, nanti teman-teman klik tombol technical. Nah, sebelumnya teman-teman masukkan dulu kode sahamnya. Tadi kan saya contohkan SMRA ya teman-teman. Klik tombol technical. Kalau misalnya kesimpulannya ini indikasi strong buy, ini biasanya saya ambil nih teman-teman. Ini sudah memenuhi parameter 1 saya. Nah, untuk diketahui bahwa menu ini hanya menampilkan hasil analisa saham-saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, LQ45, dan ISI ya. Untuk berikutnya, parameter kedua sampai dengan keempat, teman-teman bisa masuk ke menu miscellaneous ya. Lalu pilih submenu pixel, equivolume, dan pivot. Nah, ini untuk yang pixel, teman-teman ketikkan kode sahamnya, lalu klik pixel ya. Lalu akan muncul tampilan chart seperti ini. Kalau saya zoom chart pixelnya, kurang lebih seperti ini teman-teman.
Jadi untuk trading with pixel mesti ada 3 hal yang dilihat nih teman-teman. Yang pertama adalah kalau garis biru itu di atas garis merah. Lalu yang kedua, candle terakhir itu menembus garis tengah ini atau garis yang atas. Ya, garis atas ini menunjukkan rata-rata harga tertinggi bulan sebelumnya ya. Sedangkan yang tengah itu pivotnya atau middle-nya. Jadi yang biasanya diambil adalah kalau break middle ini atau break dari topnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini setiap kali break itu kecenderungannya akan naik. Lalu ketiga pixelnya ini harus hijau ya teman-teman. Untuk parameter ketiga, teman-teman masuk ke menu equivolume ya. Ketikkan dulu kode sahamnya lalu klik equivolume. Nah, di sini kita lihat kotak terakhirnya itu square dengan biru yang melebihi 50% ya. Nanti kalau teman-teman ingin penjelasan lebih lanjut mengenai equivolume bisa melihat video pada suggestion video di atas ya. Nah, ini kondisi yang bagus sih seperti ini teman-teman. Kalau birunya ini masih full, ini adalah strong uptrend ya. Ini masih dikategorikan strong uptrend. Tapi kalau birunya itu semakin menipis, ini berarti uptrendnya itu semakin melemah. Parameter yang keempat saya menggunakan pivot. Teman-teman bisa ketikkan dulu kode sahamnya lalu klik pivot ya. Di sini jarum pivot menunjukkan bahwa harga terakhir sudah menembus resisten keduanya. Yang ideal adalah pada saat menembus R1 di teman-teman. Nah, kalau sampai dengan R3 atau tembus R3, teman-teman mesti hati-hati karena umumnya atau biasanya harga saham ini bisa berbalik turun. Tapi ada juga beberapa kasus harga sahamnya tetap naik kalau didukung dengan equivolume pivotnya tadi biru, kotak biru full ya. Berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Untuk watchlist 1, ini yang masuk dalam kategori memenuhi seluruh 4 parameter ya teman-teman. Yang levelnya high risk ada SMRA, ada CTRA. Sedangkan low risk ada LPKR. Untuk watchlist kedua, ini yang memenuhi sebagian 4 parameter saja. Yang kriteria utamanya adalah strong buy. Di medium risk ada APLN, sedangkan di low risk ada Antam, Inco, Tower, dan Sido. Oke, teman-teman, demikian sharing dari saya. Silakan di analisa secara pribadi menggunakan indikator technical analisis pilihan teman-teman. Terima kasih.